إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم مقتصد فمنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Sadaqallahu alaihi. Pimpinan penting dan penting dua yang saya hormati serta pimpinan cabang Muhammadiyah Akan Selatan yang saya muliakan, seluruh anggota pengajian yang saya hormati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tidak bosan-bosannya untuk berlatih bersyukur. Mengapa berlatih? Karena ternyata yang namanya orang bersyukur itu sedikit, akalnya itu tidak ada syukur. Walaupun sebetulnya syukur itu mudah, hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi dalam prakteknya setiap kita menikmati nikmat dari Allah, tidak semua kita bisa mengucapkan hal itu. Kita minum bismillahirrahmanirrahim, harusnya alhamdulillah setelah minum. Kita makan juga seperti itu. Tapi seringnya kita itu dilupakan oleh apa? Ya, macam-macam, terutama keadaan dunia. Maka setiap kita mendengarkan balik maupun ceramah itu mengajak kepada kita untuk berlatih bersyukur, minimal dengan ucapan basmalah, alhamdulillah, minimal. Tidak ada maksimalnya, ada. Syukur itu setelah mengucap alhamdulillah ada mengakui dengan merasa gembira akan nikmat tersebut. Contohnya nikmat sehat, alhamdulillah. Kemudian menikmati dengan sehat, mengakui bahwa sehat itu dari Allah. Selanjutnya tingkatan syukur yang tinggi atau yang lebih bagus adalah ketika nikmat tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa melaksanakan syukur yang tingkat tinggi, yaitu melaksanakannya untuk ibadah. Walaupun malam ini ada debat kayak apa? Cawapres. Ini tak ada guna. Jadi sekarang lagi pada ramai ya. Ini di PR kita di sini aja. Mas Kodam. Saya terkenal di mana-mana ya. Baru udah. Baru kemarin ya. Ini orang sengaja tapi orang saking akeh. Ya nggak apa-apa ya. Bang, siapa? Silakan saja yang siap berjuang di partai, silakan berjuang di partai. Yang di organisasi silakan. Yang di masyarakat silakan. Pokoknya lapangan berjuang itu luas ya. Kita itu berlomba-lomba fastabiqul khairat. Nah, intinya kita sedang menuju kepada manusia atau insan yang kamil kalau bisa. Insan yang kamil itu insan yang sempurna. Nah, gambarannya sempurna seperti apa? Secara singkat dalam surat Fatir ayat 32 di sana
31-32 Allah menjelaskan secara singkat kelompok manusia yang beriman. Jadi Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina. Kemudian kami wahyukan atau kami wariskan kitab Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Artinya bahwa Allah telah memilih hamba-hambanya, di antaranya di situ ada sebagian hamba Allah yang tingkatannya adalah dzalimun li nafsih, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. Nah, secara garis besar kelompok manusia itu terbagi dari 3 kelompok. Jadi pertama dzalimun li nafsih. Cirinya adalah orang-orang yang taat kepada Allah tapi juga maksiat jalan. Nah, sholat tapi ya kasih maksiat. Itu namanya dzalimun li nafsih, orang yang mendolimi dirinya. Ini kira-kira jumlahnya banyak apa enggak? Mungkin paling banyak ya. Nah, kelompok berikutnya tengah-tengah, muqtasid. Muqtasid itu pertengahan. Cirinya itu adalah orang yang mengerjakan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba, jadi sholat, puasa, mungkin zakat, ya, yang sudah mampu, yang sudah mampu lagi haji. Dan dia itu tidak mengerjakan sunnah-sunnah, jadi hanya wajib-wajib saja. Nah, tapi dia sudah bisa meninggalkan yang wajib, yang haram ya. Jadi menjalankan yang wajib-wajib juga menjauhi yang haram. Tapi hanya yang wajib-wajib saja. Tapi juga kadang masih menjalankan yang makruh. Jadi yang haram tidak, tapi yang makruh dikerjakan. Ataupun yang syubhat. Makanya nanti ini seperti yang akan kita bahas kaitannya dengan hal-hal yang diwajibkan, yang disunahkan maupun yang diharamkan. Kita nanti sambil introspeksi diri, kira-kira kita itu ada pada tingkatan yang mana? Apa dzalimun li nafsi atau muqtasid, atau yang terakhir ini yang paling bagus adalah sabiqun bil khairat. Jadi wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dengan izin Allah orang ini bisa menjadi orang yang Islamnya sempurna dengan ciri yaitu seluruh kewajibannya dikerjakan, ditambah dengan sunnah-sunnah dikerjakan, juga larang-larangannya ditinggalkan, bahkan tidak hanya yang haram-haram yang dilarang, termasuk yang syubhat, yang makruh juga ditinggalkan. Inilah sabiqun bil khairat. Nah, nanti kira-kira kita tingkatannya yang mana? Nah, tentunya untuk bisa mengetahui apakah orang itu kelompok dzalimun li nafsi, muqtasid ataupun sabiqun bil khairat itu dalam praktek kesehariannya itu bagaimana? Maka di sini kita dituntut untuk mengetahui pertama mana-mana yang menjadi perintah-perintah Allah yang wajib, dan mana-mana yang itu merupakan sunnah yang harus kita usahakan, dan mana-mana yang makruh, mana-mana juga yang haram, termasuk yang syubhat. Manakala kita itu tidak tahu mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang makruh, ya bagaimana kita akan menilai bahwa orang itu termasuk kelompok ini, kelompok itu. Jadi sesuatu yang harus kita ketahui, terutama yang wajib, yang sunnah, kemudian yang makruh, yang syubhat, dan yang haram terutama. Baru nanti kita akan bisa mengintrospeksi mana kira-kira kita itu kelompok yang mana. Nah, makanya sedikit demi sedikit kita membahas tentang hukum di sini, biar kita setelah tahu kemudian kita mau memilih yang mana.
Dan tentunya ini adalah berkaitan dengan keimanan. Nah, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan bahasan kita tentang, mari sampai mana saya lupa ya, sudah lama. Arak-arakan bagi perempuan atau pawai Aisyah sudah belum? Sudah? Belum ya? Belum. Ya. Dulu kayaknya sampai pada mahram ya. Siapa saja yang termasuk mahram, ada 11 kelompok, 11 orang. Nah, bagaimana dalam Islam, terutama dalam Muhammadiyah ini, HPT, menghukumi arak-arakan atau istilahnya pawai? Apakah itu pawai 17-an, pawai milad ya, biasanya. Ada lagi pawai apa? Mulut, rolasan. Tapi yang pawai itu ibu-ibu atau remaja-remaja putri MA, gimana? Hukumnya bolehkah? Kira-kira gimana? Nah, ternyata di sini sudah dijelaskan. Jadi tidak diperbolehkan wanita berpawai atau arak-arakan, kecuali pada hari raya Idul Kurban maupun Idul Fitri. Karena di sini ada hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Jadi di saat itu Idul Fitri itu adalah memang seluruh manusia itu diperintahkan untuk keluar dari rumah menuju ke tempat lapang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja, bahkan wanita yang berhalangan itu disuruh semuanya keluar ya, untuk menunjukkan opos ya, kekuatan ataupun syiar Islam ya, pergi ke tanah lapang. Makanya anjurannya di tanah lapang biar orang-orang yang halangan itu bisa berangkat. Tapi kalau sholatnya di masjid ya nggak boleh orang yang sedang halangan. Itu tujuan salah satunya. Syariat memerintahkan sholat itu di lapangan atau di tanah lapang atau musola. Musola di sini adalah tempat untuk sholat. Beda dengan masjid. Kalau masjid tempat untuk sujud atau tembok. Nah, ini hadisnya dasarnya adalah dari Abu Hurairah. Laisa liwudu harutin nisa'in nasibun illa fil idaini al-adha wal fitri. Kemudian dalam riwayat Tabrani dari Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa lin nisa'i nasibun fil khuruji. Tidak boleh bagi perempuan untuk keluar ya, illa mutarratan, kecuali mempunyai apa? Hajat atau terpaksa. Terpaksanya karena apa? Ya, di sini laisa laha khadimun, yaitu tidak punya pembantu. Jadi namanya dalam rumah tangga ya, bapaknya kerja terus tak punya pembantu, anaknya juga ada sekolah, sementara harus apa? Ya masak, menyediakan makan untuk keluarga. Nah, maka boleh keluar membeli apa saja ya, keluar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ini jadi ada 3 perkecualian perempuan itu sebetulnya dalam syariat Islam keluar. Ini pertama karena tadi Idul Fitri, Idul Adha, kemudian ada hajat. Tapi yang terjadi kalau di masyarakat kita gimana? Ya bebas ya. Bebas. Nah, makanya berarti masyarakat kita itu memang belum menjalankan syariat Islam yang sebenarnya. Nah, di sini kan kita tahu, oh ternyata di antara kita mungkin keluarga kita itu masih belum menjalankan Islam yang lurus istilahnya sesuai dengan perintah yang ada. Ya berarti di sini masih termasuk apa? Ya mungkin muktasid ya, kelompok muktasid saja sudah bagus itu kalau kita itu. Nah, ini
kecuali sudah bisa mengatur keluarga, kamu nggak boleh keluar, ya sini saja, nanti hal-hal yang lain saya urusi, namanya kalau keluarganya bisa seperti itu. Nah ini baru ya Islam yang mungkin derajatnya lebih tinggi. Kalau jalan sate sih Parah mani. kalau lanangan ya waduh itu Campur mani. Nah, itu jadi pawe, jalan santai, apalagi ya sama saja sebetulnya ya. Di situ Termasuk melihat kita Muhammadiyah juga bagaimana? Ya kayak aku. iya seperti itu. Iya, jadi memang sekali lagi berarti kita untuk mencari derajat yang sabiqun bil khair itu memang agak susah ya, karena tradisi kita, sekitar kita itu masih belum mendukung ya kegiatan-kegiatannya ataupun acara-acara itu belum mendukung dengan syariat yang sudah ditentukan di sini. Ya pokoknya kita banyak istighfar lah, misalnya seperti itu. Karena memang dalam Al-Quran itu ada penjelasan wa akhruna tarafu bidunubihim walatu aman soleha wa akhru sayyi'ah asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Jadi memang ya wa akhruna di antara yang lain kebanyakan mereka itu ya mengerjakan kebaikan ya, tapi juga mengerjakan tadi yang dilarang, yang haram. Folatu amalan sholihah wa akhuru sayyi'ah. Jadi kadang mengerjakan kebaikan, kadang tidak baik. Makanya asallahu ayyatuba alaihim. Ya harapannya semoga, karena memang ini susah ya, artinya budayanya seperti ini. Ya semoga saja Allah itu menerima taubat mereka. Asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Makanya kita ya karena seperti ini, baru-baru seperti ini ya kita banyak istighfar, mengimbanginya dengan banyak istighfar dan mengakui bahwa itu adalah salah atau belum sesuai dengan syariat. Oh ya. Kemudian bab berikutnya ini babnya memang loncat-loncat ya, karena ini masalah-masalah. Jadi sebetulnya yang dimuat dalam tanya jawab ini seperti ini. Sekarang sudah agak sistematis karena ada buku tanya jawab. Sekarang sudah sampai jilid berapa? 8. Ya. 8 sudah 8. Mungkin 9 sudah keluar barangkali. Tapi ini karena belum disusun buku tanya jawab sehingga di sini dicantumkan di halaman terakhir. Sekarang ini guru pria mengajar wanita atau sebaliknya, boleh apa enggak dalam syariat Islam? Enggak boleh kalau syariat Islam. Dia ajar mulai apa? Kita nasional. anak-anak boleh. Nah di sini boleh ya, boleh tapi nanti ada syaratnya. Salah-salah boleh. Ya. Nah apa dasarnya mengapa boleh ya? Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri, situ ada sebagian wanita itu mendatangi Rasulullah SAW dan boleh pana leka rijalu fas'alana yawman min nafsika wa adalhuna yawman lakyalhuna fihi. Jadi orang wanita tersebut mengusulkan, ya Rasulullah, orang-orang laki-laki itu belajar setiap hari kepada engkau, terus belajar tentang agama, sementara kita orang wanita tidak pernah diajar. Gimana ya Rasulullah supaya kita juga bagi tahu seperti yang diajarkan oleh panjenengan kepada laki-laki, biar kita yang namanya orang wanita juga harus tahu tentang agama Allah. Nah, kemudian bagaimana tanggapan Rasulullah ketika ada wanita yang mengusulkan seperti itu? Nah, akhirnya ya sudah, silakan
kalian itu nanti kumpul kapan, di mana, ya. Nanti saya datang. Nah, saat itu Rasulullah mengajarkan tentang seorang wanita ketika punya anak, kemudian anaknya meninggal, terutama anak perempuan, maka besok dia akan terhalang masuk neraka dengan anaknya yang meninggal. Artinya ketika dia itu punya anak, wanita atau perempuan, kemudian semuanya meninggal tiga-tiganya, kalau dia itu ikhlas itu, maka itu sebagai hijab minan nar. Anak tersebut akan menghalangi dirinya dari neraka. Terus ada orang yang tanya, kalau dua gimana Rasulullah? Ya kalau dua bisa, kalau satu bisa juga. Ini ajaran yang saat itu diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian pertemuan berikutnya menjelaskan tentang ayat tentang nifas dan kaitannya dengan perempuan lah. Jadi di sini dalam hadis ini menjelaskan bahwa boleh laki-laki mengajar kepada perempuan atau sebaliknya. Tapi tadi dengan syarat. Nah ini syaratnya ini yang kira-kira bisa apa enggak? Apa syaratnya di sini? Ta'limul mar'al rajul jaizun. Jadi belajarnya seorang wanita kepada laki-laki boleh jaiz. Li'adami urutin nahyi an dzalik. Yang syaratnya di sini pertama adalah adanya keamanan. Adanya keamanan maksudnya gimana? Ya situasinya itu tidak memungkinkan untuk berbuat yang penyeleweng atau serong lah ya istilah. Jadi mungkin kalau sekarang itu ada CCTV-nya ya, terus mungkin ada satpamnya. Nah kira-kira saat itu berat apa enggak? Syarat fisik ya di luar kita ya. Artinya ada orang-orang lain lah ya, yang bisa menjaga keadaan berlangsungnya belajar antara pengajar laki-laki kepada perempuan ataupun sebaliknya. Aman ya. Jadi aman di situ berarti tidak mungkin kalau orang itu mau berbuat jahat ya tidak bisa lah karena ada orang lain yang tahu. Itu syarat yang pertama yang dari eksternal ya. Kemudian syarat yang kedua, nah ini yang mungkin tidak semua orang bisa. Ya. Jadi memejamkan mata hati berarti gimana? Bukan merem ya, tapi tetap melihat. Cuma mata hatinya itu tidak berfungsi ya, tidak aktif. Jadi fokus pada bab ataupun masalah pelajaran yang dibahas ya, tidak ngajar tapi karo sampai mantap pandangan khusus pada perempuan dan salah satunya ya makanya gurunya itu ya kasus guru dan muridnya itu kan berarti di sini salah yang kedua ini tidak bisa dipenuhi ya. Namanya HP bisa modus penerbangan. Kalau pendidikan sekarang alhamdulillah sudah ini ya. Jadi kalau wanitanya itu sudah auratnya itu tertutup ya. Jadi jilbaban, pakai panjang. Kalau zaman dulu itu kan banyak itu ya sekolah-sekolah yang anak perempuannya pakai rok cekak ya. Itu banyak berat itu bagi guru laki-laki mungkin ya. Itu kan ya kelihatan ya. Jadi untuk menjadi orang yang bisa menutup mata hatinya agak susah kalau seperti itu. Tapi kalau keadaannya tertutup, auratnya mungkin masih bisa. Apalagi kalau sadaran ya. Kalau di Pondok Putri saya sana itu kalau yang ngajar Ustaz itu santrinya pakai sadar ya. Sehingga nggak tahu wajahnya ya. Jadi itu untuk bisa menjaga lagi ya.
Yang ketiga, syaratnya tidak berkhalwat atau menyendiri berduaan. Ya. Jadi kasus-kasus yang di sana-sana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan karena diantaranya tadi syarat-syaratnya tidak terpenuhi ya. Jadi kadang guru pulang dewekan, keloronan, Privat nih Pak. privat ya. Akhirnya terjadi sesuatu yang di luar yang kita Lagi di inginkan. rumah bisa ya, bisa ya. Ya. Nah, jadi tadi syaratnya boleh asalkan pertama aman, yang kedua jaga mata hati. Artinya mata hati berarti ya pandangan pokoknya melihat tapi tidak memperhatikan ya, melihat tapi tidak memperhatikan. Jangan nafsu syahwat. Iya, jadi nafsunya itu dihilangkan. Nah, ini kan ya tidak semua orang bisa tadi ya. Ya tidak semua orang bisa. Hanya orang-orang yang memang betul-betul sudah dinyatakan mengajar, ya, kemudian menjaga diri. Dan tadi berkhawat, ya boleh. Sampai di sini silakan barangkali ada tanggapan. Oke, monggo. Kalau itu sih perang boleh nggak? Perang. Ya tadi hukumnya seperti belajar dan mengajar. Karena memang dulu pernah ada yang wanita yang ikut perang siapa ya? Dalam sejarah kalau di Indonesia ya dalam peperangan sahabat itu ya. Itu karena untuk ngurusi orang-orang yang terluka ya itu kan biasanya yang ngurusi itu termasuk perempuan di situ dilibatkan ya. Jadi asal tadi pokoknya syaratnya hampir sama ya, pokoknya aman artinya tidak keadaan sendirian, terus kemudian jaga hati, yang ketiga jangan berkhawat. Jadi ada yang lain sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Tapi intinya boleh. Boleh asalkan tadi syarat-syaratnya terpenuhi. Berikutnya hukum pria memakai emas dan perak. Kita sudah jelas ya. Ya sudah jelas. Apalagi sekarang ada penelitian tentang pengaruh benda emas terhadap fisik laki-laki dan perempuan. Jadi mengapa yang diperbolehkan wanita sementara laki-laki dilarang? Mas perak. Kalau perak nanti ada hukum sendiri. Jadi emas dulu ini. Jadi ternyata dalam penelitian itu ketika wanita menggunakan emas itu bisa mempengaruhi menstruasinya itu lancar ya, sehingga tidak terkendala dengan kegiatan bulanan tersebut, malah itu akan mendukung melancarkan itu. Sementara kalau dipakai